Nah, cocok juga itu. Nanti kalau abang mengajaknya, mengundangnya, abang diam saja, kami yang bicara berdua, gitu loh bang. Biar enak kita kan, kita mengedukasi. Ya kalau cocok apa salahnya kita pindah kan gitu kan? Kalau cocok. Nah kalau nggak masuk akal gimana caranya? Nah itu maksud saya. Jadi abang harus meyakinkan penonton ini, penonton saya, abang yakinkan untuk memeluk keyakinan abang. Begitu juga saya. Kalau bisa abang yakinkan, ya kan? Itu loh bang. Jangan kita menghujat, enggak usah. Sekarang abang buktikan dulu keyakinan abang itu tidak dirana angan-angan, tidak dirana konsep. Sekali lagi abang ya, garis bawah ya. Saya ingin ayatnya di dalam kitab sucimu yang mengatakan bahwa Tuhanmu pernah dilihat, pernah bicara, pernah kedengaran suaranya. Itu dulu bang, fokus. Ini kan ranah keimanan tadi abang bawa. Abang sendiri loh tadi yang duluan. Oke, teman-temannya. Jadi itu dulu di situ dulu abang nanti fokus di situ dulu bang. Oke bang Lemon yang ganteng, silakan bang. Oke. Begini nih, begini si kelas pendeta. Begini kelas pendeta. Sebentar Pak ya. Saya tadi apa namanya? Apa yang Anda ucapkan itu begini nih. Tuhan kami itu tidak terlihat. Terus kebuka lagi hari ini. Itu nggak nyambung kau nih bang. Kenapa sih kau ngomong tapi kebuka Lukas 2:11? Kau bilang Tuhanku nggak terlihat. Habis itu kebuka Lukas 2:11. Itu namanya apa? Ada. Ingat ya. Yang namanya Tuhan itu tidak punya tempat. Yang punya tempat itu hanyalah makhluk. Gampang kok. Ya, yang punya tempat itu makhluk, ciptaan. Bukan Tuhan yang punya tempat. Gitu. Ini yang anehnya ini loh. Dia tadi bilang Tuhannya tidak terlihat. Habis itu dibukakan pula Lukas 2:11. Lukas 2:11 itu hari ini setelah lahir. Nah, kira-kira Bunda Maria pernah nggak lihat Tuhan? Lihat Yesus? Pernah. Filipus pernah nggak? Pernah. Gimana aku bilang nggak pernah lihat? Ngeyel ini. Nih, Bang, kau ini gini nih. Nah, kau kayaknya bantah Bibleku sendiri kayaknya nih, Bang. Nih. Kau tahu ini enggak? Yang tidak terlihat itu Bapa, bukan Yesus. Kalau Yesus terlihat, dia manusia. Aneh nih. Begini sekelas pendeta ini. Enggak main pendeta begini nih. Nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Bang, sinilah Bang, simak Bang. Up. Aduh, gimana ini? Orang lagi ngomong dia malah pergi, malah kabur dia. Kayaknya malu itu. Bang. Kemananya kau? Kabur dia, Bre. Begini nih pendeta kalian ini, diskusi nih, kabur. Gak lain ini. Ini kalau untuk anak diskusi kalah ini orang ini nggak menghargai kayaknya ini. Kalau malu bilang malu Bang, gampang kok gitu. Ini pendeta loh, seorang pendeta loh. Ini pendeta loh. Dia bilang tadi Tuhan itu nggak terlihat. Dibacakan pula Lukas 2:11 kan? Nah, Lukas 2:11. Nah, ini kira-kira yang lahir siapa? Yesus kan? Berarti Tuhanmu pernah terlihat. Gampang kok. Bang. Sebenarnya niat Kau sebenarnya niat diskusi atau enggak sih Bang? Kalau niat diskusi janganlah pergi-pergi. Aku buang air kecil, masa aku tahan lucu kau Iyalah, nanti lah, bilang ke saya nanti habis saya PK gitu. Kayak begitu hargai orang gitu. Nggak boleh begitu. Kalau kayak begini Bang diskusi kalah Bang nih, kalau ranah diskusi nih udah kalah namanya ini. Dia menghargai seorang.
Iya maksudku gimana? Ada aja kau. Masa ditahan lucu kau. Udah aku dengar. Bang, tadi kan gini. Bawa handsetnya aku. Aku bawa udah aku dengarnya tadi. Bawa handset aku tadi. Oke lah. Oke lah. Bang, Iya. lagi. Anda tadi Iya. ini seorang pendeta loh, bayangin, pendeta loh. Tadi dia bilang Tuhan itu tidak terlihat. Udah Ibu tahu kalian- sekarang. Kau kan udah tadi. Ya sabar nih. Ini Bapak yang mengutus aku siapa? Yesus diutus Bapak. Loh, mana aku sekarang? Ini waktu saya. Nanti Waktu lagi saya, nanti kau bertanya. Nanti kau bertanya. Ya ini waktu saya bang, gampang. Dialah Ya yang habis bersaksi. waktumu. Mana ada besok aja pergi bang nyimak aja enggak tadi. Waktu saya tadi nih sudah pagi. Silakan. Udah silakan. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah ini kira-kira siapa yang tidak dilihat nih? Apakah Yesus? Wah Yesus terlihat. Bapak yang mengucapkan siapa? Yesus. Yesus mengucapkan kepada muridnya yang tidak terlihat itu adalah Bapak, bukan Yesus. Kalau Yesus terlihat, gampang kok nih. Data nih. Aduh. Lukas 2:11 nih, pakai data kita bang nih. Up. Gup. Ini bang, simak bang. Hari ini telah lahir bagimu. Simak bang, aduh simaklah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini hari ini siapa yang lahir? Apakah Bapak lahir? Yang lahir Yesus. Kalau Yesus lahir berarti dia dilihatin oleh manusia. Siapa yang mampu melihatnya? Murid-muridnya. Terus siapa lagi tuh? Bunda Maria. Bapaknya. Karena dia manusia. Nah kalau Bapak yang kau sebut, Bapak itu tidak terlihat. Kata Tuhanmu sendiri nih. Kata Tuhanmu bilang, Tuhanmu yang bernama Yesus bilang, Bapak itu tidak terlihat. Nah, Tuhan yang mana yang nggak terlihat? Yesus ini Tuhanmu yang terlihat di dunia. Gampang kok. Nah, begitu. Dalam Islam tadi kan saya bilang nih, gampang lah itu. Makasih Bang El Prabowo. Oke, ini Al-Quran ya. Begini loh, Islam itu gampang loh, serius. Memahaminya gampang loh, nggak sulit kita loh, serius. Kitanya aja yang nggak belajar gitu. Nah, sebentar ya. Makanya kalau pengen pintar belajar ya, asal ngomong aja itu nih. Tadi kan tadi udah buka Al-Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di Kristen satu kesatuan. Ya di Kristen satu kesatuan Esa ini. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Ya segala sesuatu. Di Kristen Tuhan yang digantung. Yang lain. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Di Kristen Tuhannya diperanakin Maria. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada suatu yang setara dengan Allah. Tuhan Kristen setara dengan saya, sama-sama manusia, sama-sama hamba Allah. Gampang kok. Nah, itu kira-kira Bang, itu kira-kira gitu. Nah, itu pakai data gitu ya. Yang tidak terlihat itu siapa? Apakah Yesus tidak terlihat? Ya. Abang buktikan dulu Tuhan Abang. Yang mana itu yang tidak terlihat? Buktikan ke saya. Ya. Tuhan saya tidak terlihat. Ya, saya akui. Tuhan umat muslim itu tidak terlihat. Beda dengan kalian manusia. Nah. Sekarang saya minta buktikan kepada saya. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Ya, kata Yesus cuman Bapa yang tidak terlihat. Kata Yesus. Kata Bapa, Yesus manusia. Kata Lukas, hari ini telah lahir Tuhan. Yang benar yang mana? Coba. Jawab itu ya, yang benar yang mana?
Anda mengimani hari ini telah lahir, atau kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Suaranya pun tidak pernah kau dengar, rupanya pun tidak pernah kau lihat. Kira-kira kau mengimani yang mana? Yohanes 5:37 atau Lukas 2:11? Gampang kok, jawab tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mia, jawab ya, gampang. Kau mengimani yang mana? Yohanes 5:37 atau Lukas 2:11? Gampang kok, lanjut. Ya, Lanjut bang, lanjut. jadi aku tadi tidak ada mengatakan Tuhan orang Kristen tidak terlihat. Kau yang nggak pasang telinga, Tuhanmu yang nggak terlihat. Makanya aku bilang buktikan Tuhanmu itu ada nggak Tuhanmu. Kau bilang nggak terlihat dengan nggak ada, apa bedanya? Kalau kau nggak pernah melihat Tuhanmu, berarti Tuhanmu itu hayalan saja. Itunya aku bilang, bukan Tuhanku nggak terlihat. Makanya kau PA kau. Tuhanmu itu yang buktikan, kan buktikan dulu Tuhanmu itu. Itunya aku bilang tadi, buktikan. Mana buktinya? Kau bilang Tuhanku nggak terlihat, bukan seperti Tuhannya Kristen. Iya, memang, makanya aku bilang ada nggak Tuhanmu? Makanya aku tanya karena nggak pernah kau lihat. Gitu loh Lemon, kau dua babak sama kau tapi nggak muter-muter kau. Tuhanmu pernah nggak kau lihat? Kau bilang enggak. Nah, bagaimana kau membuktikan yang tidak pernah kau lihat itu ada? Ada di kepalamu. Lalu apakah kepalamu perlu dibedah supaya kelihatan Tuhanmu di situ? Gimana ceritanya? Udah bilang dari Tuhanku ada, Dia lahir. Jadi yang terlihat itu sudah lahir. Ingat ya, yang tidak terlihat itu lahir Dia supaya bisa terlihat. Nah, Tuhanmu yang tidak terlihat itu apakah jadi batu supaya terlihat? Ini yang harus kau ini yang harus kau apa? Yang harus kau pahami. Jangan mutar-mutar ya. Bukan Tuhanku yang menjadi masalah. Tuhanku kan yang tidak terlihat itu kan, Dia sudah lahir menjadi supaya bisa terlihat. Nah, sekarang Tuhanmu ataupun yang kau sembah itu supaya terlihat, bagaimana caranya? Ada juga kawanmu bilang begini, kami cium batu karena kami menganggap Yesus itu batu, katanya. Jadi aku bilang, apa berarti kalian cium Yesus ya? Iya. Oh, berarti kalian pergi ke Arab sana cium-cium Yesus? Iya, katanya. Nah, kalau kalian sudah cium Yesus, berarti kalian sudah Kristen dong, udah murtad dong kalian, aku bilang. Dia kejang-kejang. Nah, makanya jelaskan dulu. Jadi itu yang perlu kau jelaskan. Jelaskan dulu. Jangan mutar-mutar. Ya, jadi itu poinnya, kalian kan nggak bisa menunjukkan. Selalu kalau bilang Tuhan orang Kristen itu terlihat. Tuhan kami itu bisa Dia yang batin menjadi johir. Tuhanmu bisa nggak menjadi johir? Itu bahasa Arab, bukan bahasa Islam ya. Bedakan bahasa Arab dengan bahasa Islam ya. Jangan kau koplak. Jadi Tuhanmu pernah nggak jadi johir? Pernah nggak Dia kelihatan? Nah, itu yang menjadi masalahmu. Jadi kalau kau sudah putus asa, mau kabur, kabur sajalah. Kalau nggak bisa kau buktikan, jangan kau bilang, abang ini niat debat enggak, padahal kau nggak nyambung. Jadi kalau mau kabur mulai dari sekarang silakanlah kaburlah. Tapi kalau mau menjawab jangan muter-muter lagi. Bilang, buktikan kepada saya apa bedanya tidak terlihat dengan tidak ada. Bagi saya sama itu. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak ada, hampir-hampir mirip. Jadi jangan-jangan yang kau sembah itu hanyalah hayalan saja. Hayalan saja, hayalan saja, kan gitu kan. Tapi saya berharap abang masih bisa
waras, karena obat abang masih ada 2 kali makan lagi, kuingat. Jadi pastilah masih bisa stabil kan. Kalau udah habis obatnya mungkin agak lain. Nah, itu ya Bang ya. Jadi abang harus fokus di situ. Buktikan Tuhanmu ada. Jangan kalau hanya imani saja, itu nggak, ngapain kita debat. Mendinglah kita udah selesai kalau imani saja. Nah, itu ya, jangan imani saja seperti si Dehe tadi malam. Imani saja dia, nggak bisa dibuktikannya si Dehe itu. Dehe Katro. Di rumahnya aja pun dia ketakutan, diturunkannya aku dengan alasan macam-macam. Gitu. Padahal aku yang naik ke roomnya. Apalagi PKPK nggak berani dia. Aku bilang ayo PK, nggak berani dia. Waktunya udah habis. Diam kau Bang. Suka pendeta begini nih, aduh hancur ini. Aku tanya tadi apa? Kau mengimani yang mana? Kata yang di Lukas 2:11 atau Yohanes 5:37, yang mana yang kau imani? Suka pendeta kayak begini nih, bawa orang lagi. Aduh memalukan kau Bang, di Kristen Bang, memalukan. Tahu nggak Bang? Bang, saya ini mantan Kristen Bang. Kau paksa saya masuk Kristen balik? Oh enggak, saya maksa di Kristen paksa-paksa. Ada pula gitu orang-orang udah mualaf dipaksa masuk Kristen. Agak lain kau, agak lain. Makanya dalam Islam itulah ikrah fiddin, kata Allah. Tidak ada ya paksaan seseorang yang masuk ke agama Allah. Orang udah masuk Islam kau paksa pula masuk Kristen, agak lain kau ini. Enggak boleh begitu. Ini yang kita bahas tentang keimanan. Apalagi kau menafsirkan itu tentang Pak Dehe. Nggak boleh kita membawakan seorang, nggak boleh. Kita ini ranah diskusi, nggak boleh kita bawakan oh Pak Dehe gini-gini, nggak boleh. Kalau kau begini cara kau diskusi Bang, kau udah kalah. Udah dikatakan juri kau kalah ini, nggak boleh begitu. Bawa orang lagi. Kemarin saya nonton kamu debat sama Pak Dehe, hancur kamu, marah-marah, kejang-kejang gitu tuh. Abang bilang saya nggak tahu saya. Pandai pula framingan dia ya, nggak ada ilmu. Yang nggak ada ilmu itu kamu Pak Pendeta, kamu ini pendeta loh. Terus tadi saya tanya apa? Anda mengimani kata Yesus di dalam Yohanes 5:37 atau Lukas 2:11? Hari ini telah lahir, yang mana kau tuhankan? Yang hari ini Tuhan lahir, atau suaranya tidak pernah didengar, atau suaranya pun tidak pernah kau lihat? Yang mana kau pilih? Yang mana Tuhanmu sebenarnya? Coba. Kata Yesus Bapak nggak terlihat, ya kan? Terus di dalam Lukas 2:11 Tuhanmu lahir si Yesus. Yang pernah melihatnya mamanya, murid-muridnya, manusia yang pernah melihatnya. Terus gimana kira-kira? Coba. Gimana kira-kira, coba pikir itu pakai logika. Anda menanyakan Tuhan umat muslim, tapi Anda lupa dalam Yohanes 5:37 ada Tuhan Anda yang tidak terlihat. Itu kira-kira gimana? Apakah bisa Anda gambarkan ke saya? Apakah Anda bisa bentukkan ke saya? Kalau nggak bisa berarti haleluya. Berarti haleluya. Haleluya di gereja, gitu gampang kok. Berarti haleluya namanya. Halusinasi. Jangan haleluya mulu, haleluya mulu, haleluya mulu. Ya jawab itu pertanyaan saya. Yang kau imani Lukas 2:11, dicatat Lukas 2:11 atau Yohanes 5:37 kau catat. Untuk orang Kristen yang mana yang kau imani? Yang mana Tuhan kau yang benar? Yang hari ini telah lahir, atau kata Yesus suaranya pun tidak pernah kau dengar, rupanya pun tidak pernah kau lihat? Yang kau imani yang mana? Dijawab. Jangan kau haleluya haleluya mulu. Ya. Oke. Terus kau ini ya debat dengan saya pasti tentang batu mulu. Nggak ada orang muslim itu nyembah batu, nggak ada. Nggak ada satupun umat muslim itu nyembah batu. Ya, batu itu hukumnya sunnah. Ya, apa sunnah lemon? Sunnah itu dikerjakan itu berpahala. Tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, banyak kok
orang Muslim tidak pergi haji itu, apakah mereka nyoba batu itu? Enggak. Banyak itu orang-orang Muslim itu tidak pergi haji karena nggak mampu. Haji itu bagi orang yang mampu. Apakah mereka menyembah batu itu? Enggak. Tidak. Mereka pergi berhaji itu karena perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena cium batu, menyembah batu, bukan. Masih banyak kok umat muslim yang tidak pergi haji, banyak kok yang tidak pergi haji, yang tidak pergi umroh, banyak. Hah? Tetapi apa? Mereka sholat juga kan pakai sejadah kan? Gampang kok. Dalam Islam tuh gampang, saya bilang. Gampang dalam memahaminya. Yang masuk akal itu kitab suci Al-Qur'an. Kalau Kristen bukan apa ya? Mohon maaf ya, bukan tidak masuk akal. Kalau Kristen Bibalnya itu tidak masuk akal. Tapi apa? Masuk lubang. Kok gampang kok. Di Islam kita masuk akal. Di Kristen masuk lubang. Lubang mana ini? Lubang apam. Nah itu gampang kok. Dijawab itu, jangan kemana-mana lagi ya. Pusing saya ini. Ya kan? Jawab itu. Pusing. Nah, tutup yukmu. Dan nggak dijawab kan pertanyaanku kan? Nggak bisa dibuktikan bahwa Tuhannya ada kan? Ku bilang tadi, buktikan Tuhanmu dulu. Yang tidak terlihat itu bagaimana kau membuktikannya? Mencret, masuk angin. Ini makanya ku bilang nggak bisa dibuktikan. Itu dari tadi ku tanya, buktikan dulu. Iya kan sudah dibuktikan itu tadi, bahwa dia yang tidak terlihat itu, Tuhanku yang tidak terlihat itu, dia lahir. Karena hanya satu Tuhanku, maka yang lahir itu dikatakan di dalam dia Tuhan, ya dia sendiri berarti. Itu aja kok repot. Jadi begitu ya. Jadi kau itu tugasmu, kau membuktikan Tuhanmu ada atau tidak. Iya, jadi di situ Lemon. Jadi Yohanes 5 ayat 37 itu ada di dalam Yohanes 12:45, melihat aku, melihat yang mengutus aku. Jadi yang tidak terlihat itu sudah terlihat. Itu ya. Itu dulu poinnya. Jadi kembali lagi kepada deritamu. Bisa enggak kau membuktikan Tuhanmu itu? Enggak bisa, jangankan kau. Baginda saja enggak pernah melihat Allahmu. Ngarang aja kau. Jadi ya sudah, jadi kau sudah menderita kan? Nah, kena batunya kau. Jadi kalau kau sudah tidak bisa dengan tema ini, kita ganti tema yang lain. Atau kau menyerah. Itu aja, angkat bendera, jangan menghabiskan waktu saya. Ya, kan sudah aku bilang tadi. Di situ loh, saya orangnya ini IQ 400. Jadi saya cepat menangkap apa yang sedang kau ketahui, sudah langsung sebelum kau ngomong udah aku tangkap, udah ngerti aku. Ada sinyalnya. Nah sekarang kau ini yang menjadi masalahmu. Bisa nggak kau buktikan Tuhanmu itu ada loh sama saya. Ini loh Tuhan saya, Nabi 28. Tuhan saya lahir. Yang tidak terlihat itu sudah lahir. Masalah kau percaya Tuhan itu Tuhan atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu dua hal yang berbeda. Yang pasti saya bisa membuktikan Tuhan saya nyata. Gitu. Kabur. Ini Kristen ini main repot aja kerjaannya ya. Main repot aja kau. Kristen mentang-mentang Tuhan muda mati. Repot aja kau. Aneh teman-teman ya, aneh loh. Padahal kata Yesus sendiri loh. Yesus yang berkata, itu Tuhan yang tidak terlihat itu Bapa. Dari mana Bapa itu jadi manusia? Ada buktinya. Coba carikan saya Bapa itu telah menjadi manusia, coba ada nggak dalilnya dalam Bible? Coba kalau ada, jangan asal ngomong, kau ini pendeta loh, memalukan Anda sebagai pendeta, memalukan. Iya. Makanya saya bilang,
Di dalam Islam Al-Quran itu masuk akal, di dalam Kristen masuk lubang apam. Itu bedanya. Ada lagi naik nih. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Lemon. Muslim bang ya? Ya, Ya, alhamdulillah. Kesal dikit ya dengarnya itu tadi. Cuman mau bagaimana lagi, memang kita memang harus lebih banyak bersabar ya menghadapi ya Beelzebul semua ini. Itu Cuman- kuculuk namanya bang. Ya gimana? Memang kalau saya memang sering mengikuti ya perdebatan lintas agama, memang sifat mereka itu rata-rata memframing, menghujat gitu. Dan mereka tidak mengakui data dan berani mentafsirkan ya. dengan otak kepalanya sendiri. Dia paksa pula saya masuk Kristen balik. Agak lain nih orang udah dapat hidayah pas lagi masuk Kristen ya. Agak lain. Mungkin sering terjatuh, kepalanya sering terantuk tuh. Kayaknya iya. Iya. Banyak yang bocor itu. Kalau dilanjut Pak Pendeta Lemon, nah, kita cuma tadi mau ngomen itu aja. Memang kita nggak bisa jadi opolit karena kita orang emosional gitu. Oke sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Halo Martin Luther. Ya, halo. Islam Kristen bang. Ya. Bisa open kamera bang? Kamera ya. Dibantu tak layar dulu teman-teman ya. Izin ya, tak layar ya, izin. Tak layar dulu ya. Diposting ulang teman-teman ya. Ini saya kena batasan nggak apa lah. Ya. Ya, batasan gampang ya bang. Buka aja kameranya bang, gampang gak apa bang. Kayak kamera bang. Sudah lihat ya? Gampang itu. Belum. Enggak kok, enggak bisa ya. Bisa bang. Nih saya undang ya. Bisa. Aduh. Bisa kan? Nah, tuh. Ya, abang mau bertanya atau ditanya, silakan. Ya. Tadi yang dibicarakan dengan yang tadi masalah Yohanes 5 ayat 37 ya. Iya, bang. Iya, itu kan tidak bisa dipisahkan dari 38, Pak. Maksudnya, bang? Yohanes 5 ayat 37 itu tidak bisa dipisahkan dari ayat 38. Oh, tidak bisa dipisahkan dari 38 ya, terus? Iya. Nah, jadi selanjutnya itu kan ada ayat di situ. Ayatnya di bawah itu kan ada bahwa apa? Oke, saya tidak bisa buka di sini. Coba Ya. kalau pada itu coba dibacakan, Pak. Baik. Biar saya bukakan ya. Oke, boleh. Ya. Abang kalau baik, saya baik, bang. Saya orangnya baik kok. Oke, bang, kita buka bang ya. Iya. Bang, ini bang. Iya, betul. Ini 37. Ya. Nah, itu sekarang dikatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu Bapa itu ya yang dimaksud. Ya. Dan Bapa itulah yang bersaksi tentang Yesus. Nah, ayat 38, Pak, dikasih naik sedikit, Pak. Oh, 38-nya. Ya. Oke, lanjut. Dan Firman-nya. firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak. Nah, iya, perhatikan di situ. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Nah, firman-Nya Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya, terus? ya. Nah, jadi kalau kita mencermati ayat ini bahwa ada tidak kepercayaan dari orang-orang Yahudi waktu itu kepada Yesus. Ya, nah, Bapa yang dikatakan bahwa sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutus
dia. Nah, itu jadi itu harus dibaca semua. Nah, sehingga itu lengkap. Nah, Bapa itu kan sudah terlihat dalam diri Yesus. Nah, karena Bapa tidak Bapa bisa itu, dilihat dalam gimana, wujudnya, dan Bapa itu sekarang terlihat dalam wujud Yesus, Pak. Nah, kita bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Firman itu adalah Allah. Iya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ayat 14. Kita lompat ke ayat 14. Firman itu ya telah menjadi manusia. Firman Ya, itu atau adalah firman manusia. atau Allah tadi, karena dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, Bapak ini pendeta ya? ya, Pendeta kan? iya Pendeta betul. kan? Ya, Buat pendeta baik. Nah. Pak, Bapak pendeta, Bapak karena baik nih. Ya. Coba Pak, ada Saya nggak jelaskan dulu, Pak. Bapak, saya lanjutkan sedikit. oke silakan. Ya. Boleh, boleh. Dan firman itu Follow ya. firman itu Saya adalah follow, Pak, ya. Allah sendiri. Nah, dikatakan di bawahnya firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Jadi wujud Allah yang tidak terlihat tadi itu sudah terlihat dalam wujud Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Ya, begitu Pak. Begitu Pak, baik. Ada nggak Pak? Tadi kan Bapak bawakan nih Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Terus disambung Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Saya tanya apa? Mana firman, mana Bapak itu yang telah menjadi manusia, Pak? Ya. Apakah ada Allah itu di manusia? Iya. Firman itu. Karena dikatakan firman itu adalah Allah. Apakah firman itu Allah? Iya, firman itu Allah. Karena dikatakan di situ bahwa pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Iya, baik. Apakah Allah itu Yesus? Allah itu Yesus. Allah itu Yesus. Coba jadikan ke saya satu dalil dalam Alkitab Allah itu telah menjadi manusia. Silakan, Pak. Ya, itu sudah dalilnya tadi ayat 14 itu, Pak. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu firmannya, kembali Pak. kepada Itu ya. Pak. Firman itu artinya apa firman itu, Pak? Ya. Firman itu apa, Pak, artinya, Pak? Mari, Mbak. Makasih, Bang. Ya. Firman yang dimaksud di sini tadi kan adalah firman yang adalah Allah itu sendiri. Iya. Bukan itu, Pak. Saya bukan itu. Saya nggak nanya itu. Ya. Arti firman apa artinya, Pak Pendeta? Arti firman itu, artinya. Ya, untuk saya ya, firman itu kan ada dua kalau saya ya. Firman yang berbicara tentang suara Tuhan, ya. Pintar. Ya, suara Tuhan. Gampang, Pak. Dan yang kedua, Bentar, Pak. dengar. Tapi firman yang dimaksud itu adalah berbicara tentang diri Allah sendiri. Iya, itu dua, Pak. Itu dapat penambahan namanya, Pak. Firman itu dalam Islam itu artinya perkataan. Ya, itu kan dalam Ucapan. Islam. Nah, Itu dalam bukan Islam. firman. Ya, Pak, sabar. Saya ngomong dulu, Pak ya. Nanti Bapak ngomong, saya diam nanti. Sabar, Pak ya. Jadi, Pak, nggak ada firman, nggak ada ibaratnya Allah itu yang berbentuk manusia. Itu firmannya, perkataannya. Firman sebagai apa? Sabar, Pak. Saya buka data, Pak ya. Coba Bapak pikir-pikir. Kalau Bapak kira firman itu telah menjadi manusia, nah kira-kira nih Yohanes 17 nomor 8 ini ya, kira-kira nih, ini kita data nih. Sebab segala firman, apakah kita rubah? Sebab segala Yesus, nggak mungkin. Ini firman. Firman apa? Nih, kalau Bapak katakan firman itu telah menjadi manusia, Bapak salah. Nah, mungkin tidak kalau kita rubah. Sebab segala manusia, nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin nggak Pak? Coba Pak. Tadi apa? Sebentar ya. Yohanes 1:14 ya. Yohanes 1:14. Ingat ya kosakatanya.
firman Ya. itu telah menjadi manusia. Firman ya, ini artinya ya, artinya ya, firman menjadi manusia. Coba kalau kita lihat di sini. Oke, kita ambil manusianya ya. Coba nyambung nggak kira-kira? Ini nyambung nggak gitu? Sebab segala manusia nggak mungkin nggak nyambung. Nah, sabar Pak. Boleh saya jelaskan Sebentar, Pak. sedikit? Sabar Pak. Sabar Pak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, siapa aku ini? Yesus. Ya. Telah ku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Siapamu? Bapa. Dan mereka percaya bahwalah engkau yang telah mengutus aku. Siapa aku? Yesus. Nah ini kira-kira kalau Bapak bacakan firman telah menjadi manusia, kira-kira sebab segala manusia begitu. Coba dibedakan Apa? Pak, Silakan, itu Pak. beda Gampang, Pak ya. Ayat itu berbeda. Beda. Coba dilihat di huruf V-nya Pak. Huruf F-nya. Coba dilihat huruf F-nya Pak. Satu huruf besar, satu gitu huruf Pak ya. kecil. Jadi begitu. Iya. Ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar gitu Pak ya. Enggak. Oh, iya. Firman dalam Yohanes itu berbicara tentang diri Allah sendiri. Sedangkan firman yang tadi Bapak tunjuk itu yang huruf kecil, itu firman berbicara tentang suara Tuhan, firmannya Tuhan. Jadi itu harus dibedakan Pak. Jadi gitu. makanya begini. Kira-kira Teman-teman dari Islam sebentar, harus Pak. melihat dari kacamata Sebentar, Pak. Kristen. Jangan sebentar, Pak. ditafsirkan sendiri. Enggak, kira-kira nih. Tadi kan Bapak dengar tuh Yohanes 17:8 nih kira-kira. Kalau betul Bapak itu telah menjadi manusia, kenapa setiap Yesus berfirman itu tentang Bapak? Kenapa bukan dirinya? Kan Bapak itu kan telah menjadi manusia. Ya. Sebentar ya. Nih, contohnya nih. Kan kata Bapak Allah itu kan telah menjadi manusia tuh. Ya. Kata Bapak kan, kata Pak Martin, Betul. Bapak Pendeta kan? Ya. Baik, kalau Yesus telah menjadi manusia ini kira-kira nih, sebab segala firman yang engkau, siapa engkau ini? Tuhan atau Bapa. Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Bapak, punya Tuhan ya. Ya, saya jelaskan ya. Begini. Silakan Pak. Itu dalam kapasitas Yesus sebagai utusan, sebagai menjadi manusia yang telah disebut Baik. sebagai anak itu. Itu dalam kapasitasnya. Baik. Jadi Pak dia Pendeta. bukan berbicara dalam dia sebagai Allah. Jadi harus dibedakan itu, Pak. Kira-kira Pak Pendeta, ini yang benar yang mana nih? Ya. Coba komitmen sama saya. Komitmen. Komitmen Pak. Ya. Bapak ini Bapak coba komitmen Pak ya. Komitmen ya, jangan Baik, putar-putar ya, komitmen. Saya minta Bapak ini sebenarnya mengakui tidak kalau Allah itu berbentuk manusia? Bagaimana? Apakah Bapak ini mengakui Bapak itu adalah Yesus? Allah itu adalah Yesus? Allah itu telah berwujud manusia? Betul? Jadi begini, kita harus mengerti bahwa Allah telah menjadi manusia. Ya. Telah menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Jadi begini, kami punya Allah yang tidak berwujud tadi, yang dikatakan tidak kamu kenal, itu telah menyatakan dirinya dalam penyataan khusus yang disebut di dalam diri Yesus Iya Kristus. Pak, Iya. saya nggak minta dijelaskan lah Bapak Pendeta. Nih, saya bilang ke Bapak Pendeta, apakah Bapak Pendeta itu mengakui kalau Bapak itu setelah menjadi Yesus? Iya, Bapak telah Apakah menjadi Bapak itu? Bukan menjadi Pak, tetapi firman ini yang adalah Allah telah menjadi manusia Yesus. Baik, yang jadi manusia itu firman atau Allah? Allah. Tadi ya, Ya, firman. Bapak Pendeta. Sama kan firman pada itu. mulanya adalah firman. Firman Baik. itu bersama-sama Sabar, Pak. dengan Allah dan Sabar. firman itu adalah Allah sendiri. Sabar, Ya, jadi sabar, firman Pak. dalam Oke. huruf besar, Pak. Bukan firman Ya, dalam huruf baik. kecil. Ulang lagi ya. Yang jadi manusia itu Allah atau firman? Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa firman dalam huruf besar itu sama dengan Allah, Pak. Diri Allah Saya nanya sendiri. ke Bapak nih sekali lagi nih. Yang jadi manusia itu firman atau Allah? Ya, baca dulu Yohanes 1 ayat 1, Pak, baru mengerti. Astagfirullahaladzim. Saya nanya Pak, yang jadi manusia itu firman atau Allah?
Kan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti kan firman yang huruf besar ini. Nggak ada, Pak. Ya. Pak, bapakku Nah, yang paling karena ganteng nggak ada. Bapak ini kan pakai kacamata dari kacamata Bapak, bukan dari kacamata Saya Kristen. ini, Jadi tidak akan nyambung. Saya ini Pak. mantan Pak, saya ini mantan Kristen, Pak. Iya. Mantan Kristen saya. Jadi gini, Pak. Bapak ini harus belajar dengan saya ya. Oke ya, Pak. Bapak ini membantah ayat Bapak sendiri. Tadi saya pertanyakan ke Bapak. Yang jadi manusia itu firmannya atau bapaknya? Allah atau firman yang jadi manusia? Pilih yang mana? Kalau Bapak bilang Allah, Bapak salah. Dibantah dengan Alkitab. Allah bukanlah manusia. Kalau Bapak bilang firman, ya berarti bukan Allah yang jadi manusia, berarti firman. Firman yang mana kira-kira? Jadi begini, makanya kita harus lihat konteksnya, Pak. Kalau Bapak bisa pisahkan, ambil copot-copot ayat, maka akan jadinya begitu. Tetapi kalau kita mengerti secara keseluruhan maksud Tuhan jadi manusia apa itu, maka kita akan melihat esensinya di situ. Nah, kalau banyak yang berkata bahwa mana mungkin Tuhan bisa jadi manusia. Nah, saya mau tanya Bapak, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Kalau Tuhan berwujud manusia tidak bisa. Terus? Ya. Tidak bisa? Tidak bisa. Alasannya apa, Pak? Baik, alasannya Pak ya. Ya, alasannya kenapa Tuhan tidak bisa jadi manusia? Oke. Sabar, kita pakai data Pak ya. Nih. Dalam Islam itu kita gini Pak ya. Oke. Kenapa di Islam itu tidak boleh di Tuhannya itu tidak bisa jadi manusia? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah, dengan Dia, Allah. Nah, kira-kira Tuhan Bapak setara nggak dengan saya? Setara, sama-sama manusia. Bapak jangan marah. Bapak jangan marah. Tuhan Bapak dengan saya setara, sama-sama manusia. Tuhan Bapak setara dengan saya, hamba Tuhan. Sebentar. Ini Allah sendiri mengatakan ya, tidak ada makhluk ciptaan Allah yang setara dengan Dia, nggak ada. Sabar Pak. Kenapa? Tuhan Bapak yang nama Yesus itu setara dengan saya. Contoh ya, ini nih. Sama-sama manusia, sama-sama hamba nih. Nah, ini kira-kira Bapak marah nggak ini kalau saya katakan Tuhan Bapak setara dengan saya? Yesus hamba Tuhan. Sama. Lemon hamba Tuhan, sama. Ya. Ini kira-kira Bapak marah nggak ini? Saya tidak marah. Bapak Karena jangan memang marah. itu adalah Bapak jangan gelar marah. Yesus. Tuhan. Maaf Pak, Baik. ini mengerti Tuhan dari Bapak. kacamata Ya, sabar, Kristen. Pak. Saya tidak marah kalau dibilang Yesus hamba Tuhan, karena memang gelarnya dia seorang hamba. Nah, selain begini, Oh, selain seorang Yesus hamba. Tuhan, Berarti bukan Tuhan Pak ya? lah dia Tuhan. Tetapi Oh, dia Tuhan. Tuhan yang telah menjadi manusia, dikatakan dia merendahkan dirinya, bahkan sampai bentar, Pak. mati di atas kayu salib. Saya kurang paham nih Pak. Sebenarnya Yesus ini hamba atau Tuhan Pak? Ya. Yesus ini sebenarnya Tuhan atau hamba Pak? Yang betul yang mana Pak? Jadi itu adalah gelar Yesus yang diberikan kepada Yesus sebagai hamba dalam gelar. kapasitasnya, bagaimana dia datang ke dunia memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi itu dalam diri Yesus itu ada ketaatan kepada Tuhan yang mengutus dia, sekalipun itu Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Berarti- nah, di saat dia jadi manusia, Berarti- itulah disebut hamba, Pak. Jadi itu satu sebutan, satu gelar bagi Yesus. Ya. Bapakku yang paling, Bapak pendeta yang saya hormati nih, ya. Coba Bapak pakai logika nih. Saya kan nggak minta jelasin, saya kan Ya. bertanya. Sebenarnya Yesus ini hamba atau Tuhan? Bapak tahu nggak arti hamba itu apa? Tahu nggak? Hamba itu orang yang taat kepada Tuhannya. Ya. Bukan betul. dia hamba, dia Tuhan, bukan begitu. Hamba itu orang yang taat kepada Tuhannya. Apakah Yesus dikatakan Tuhan punya Tuhan? Bapak akui nggak Yesus punya Tuhan? Tapi nggak Pak? Jadi begini Pak ya. Macet, Bapak Jadi pendeta.
Bapak ini kan menjelaskan secara logika Bapak sendiri. Bapak tidak melihat dari iman Kristen atau dari kacamata penafsiran Kristen, ya. Jadi sama dengan Bapak bilang tadi bahwa Tuhan tidak bisa jadi manusia, betul ya? Betul. Bapak jelaskan dengan ayat tadi. Nah, saya mau tanya, apakah Bapak mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa? Oh jelas maha kuasa. Ya, maha Kalau kuasa. Tuhan itu tidak maha kuasa, kita baik Pak. Ya. Kalau kita Oke. tidak maha kuasa, Boleh saya lanjut bertanya? sabar. Ya. Kalau Oke, Tuhan sudah, itu maha silakan. kuasa, maka apakah Tuhan itu bisa jadi apa saja? Kok bisa jadi apa saja? Ya. Ibaratkannya gini Pak, kalau misalnya Allah itu merendahkan diri kayak Kristen, nggak bisa. Kenapa? Karena sifat Allah itu kekal. Nggak ada ibaratkannya Tuhan itu kekal dibilang kayak manusia gini, nggak ada Pak. Itu cuman Ya. Tuhan halusinasi, Tuhan gadungan kayak begitu namanya. Gitu. Kan ayatnya jelas Pak dalam Alkitab gitu. bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman dalam huruf besar Pak, bukan firman dalam huruf kecil. Nah, lalu Firman itu apa, Pak? Bapak bilang bahwa Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Ada ayatnya, firman telah menjadi manusia. Firman yang dalam huruf besar, bukan firman dalam huruf kecil. Iya. Ada pula gitu Pak ya, firman huruf besar, firman huruf kecil Iya, Pak ya. Ada iya. pula gitu Saya ya. jelaskan Pak. Firman yang dalam huruf besar yang dikatakan dalam ayat 1 Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang diri Allah sendiri Pak. Bapak harus mengerti dari kacamata Kristen Pak. Jangan bawa Bapak punya pemahaman. Loh, kan tadi yang gini, Bapak Pak. tunjukkan adalah Gini, Pak, firman gini, dalam Pak. huruf kecil. Itu Gini, firman Pak. itu artinya itu Gini, Pak. firman yang adalah suara Iya. Tuhan. Bukan Iya Pak. Gini Pak, yang anehnya gini Pak, kok aneh gitu ya? Ada firman huruf besar, firman huruf kecil, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Kok begitu mulu semuanya? Kenapa ya? Kenapa sih? Bingung saya gitu. Lah. Makanya Pak, gini Pak, saya pindah agama Pak, saya pindah agama dari Kristen pindah ke Islam itu karena baca Alkitab Pak. Ya, tidak Sumpah, apa-apa, saya mengulangi silakan. kata-kata Alkitab. Sabar Pak. Dalam Ulangan 428 di sana kita dilarang Pak untuk menyembah Tuhan-Tuhan lain yang menyerupai patung dan kayu. Nah, saya pikir-pikir ini benar juga, saya bilang kan. Mikir-mikir saya, berarti patung yang dibuat ini manusia yang bikin. Baca aja Pak Ulangan 428 Pak, kalau Bapak nggak percaya. Lalu di Ulangan 421 kalau Bapak ke atasnya itu dilarang makan B2. Yesus nggak pernah mengajarkan B2. Di Kristen boleh, dalam kitab nggak boleh. Nah ini yang betul yang mana? Kita Ini mungkin nih, begini, Pak. kita ini Pak. Kita Sabar, Pak. selesaikan Kita ini, satu-satu Pak. topik ya. Sa- Jangan kita lompat-lompat. Sabar Pak. Iya, kalau kita lompat-lompat Iya, kan kita tidak ini kan menyelesaikan masalah. Betul. Kita ini kan beriman kan karena kitab. Ketika ditanya tentang ketuhanan gitu, kenapa sih mentoknya itu? Kenapa pada mulanya firman mulut mentoknya? Nggak ada kayak ayat yang lain gitu. Pada mulanya. Bapak nggak ingat? Pada mulanya firman itu, pada mulanya Allah berfirman. Bukan pada mulanya firman Pak. Pada mulanya Bapak berfirman, Allah berfirman. Bukan firman jadi manusia, bukan itu. Pak, kalau Bapak baca konteks bahasa Ibraninya, baca aja Pak. Pada mulanya Allah berfirman. Itu Ada tidak begitu, konteks Pak. aslinya Pak. Ini silakan, yang Pak. terjemahkan ini adalah orang-orang yang sudah ahli dalam bahasa itu. Jadi intinya jangan diselewengkan, Pak. Ya, jangan menambahi dan mengurangi firman. Ya. Jadi dibaca baik-baik Yohanes 1 itu, Pak. Baca baik-baik. Semua yang mendengar ini baca baik-baik supaya kita mengerti bagaimana firman yang adalah Allah sendiri itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah cara Allah menyatakan dirinya bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Nah, Baik. begini Pak. Nah. Kan bagaimana kita mau percaya kepada Allah yang tidak kita lihat? Ya. Bagaimana kita mau percaya kalau Allah tidak pernah menyatakan dirinya, Pak? Nah, jadi saya mau bertanya kepada Bapak, Tuhan yang Bapak percaya itu, Tuhan yang mana?
Masa kita tidak tahu Allah kita yang mana? Ya, nah ini Yesus menyatakan, Tuhan menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus. Nah, begitu Pak. Baik, Pak. Dalam Islam, dalam Islam, jangan potong ya. Umat Muslim ini beriman itu dalam Al-Quran dari antara para nabi. Ya, dari para nabi memperkenalkan Tuhan itu seperti ini, seperti ini. Nah, nanti saya bantah. Ada dalam Alkitab itu sendiri yang menyatakan itu. Sama dengan hal apa yang dikatakan Al-Quran. La kamislihi syai'. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang dengar, tidak dapat yang melihat dia, nggak ada. Asyura ayat 11. Sama dengan Alkitab, Pak. Kalau Bapak menyatakan tentang apa Tuhan Bapak itu, Allah itu Yesus yang memperkenalkan Tuhan, malah Yesusnya juga dituhankan. Di Islam nggak Pak, Nabi yang memperkenalkan Tuhan, nggak ada itu. Mari kembali baca Yohanes pasal 1, baca baik-baik. Itu kan asal mulanya Pak. Iya, karena Iya, apa? Sekali lagi bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1, disitulah ayat yang telah di mana Allah menyatakan dirinya sebagai manusia. Ya, Allah menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Ya, jadi dalam diri Yesus itulah kita melihat rupa Allah yang sebenarnya, yang kita percaya. Nah, saya akan tanya tadi, Pak, bagaimana kita mau percaya aja, Pak, kepada Allah yang tidak kita lihat? Ya, gini aja, Pak. Pak, sebentar, Pak, tanya, Pak. Yang jadi manusia itu Allah atau firman? Saya sudah jelaskan tadi, Pak, bahwa firman yang dimaksud yang Bapak jelaskan itu mentok pada mulanya firman. Sekarang saya tanya, yang jadi manusia itu Allah atau firman, Pak? Allah, Pak. Allah atau Allah yang dikatakan dari absat tadi bahwa firman itu berarti bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman Bapak milih siapa? Allah di manusia. Jadi firman yang di Yohanes 1 ayat 1 itu sama dengan Allah. Baik. Iya. Berarti yang Bapak pilih Allah di manusia, betul? Allah menjadi manusia. Oke. Betul nggak? Betul. Salah. Betul, oke. Bapak bantah ini, Pak ya. Bapak bantah, Pak ya. Allah bukanlah manusia. Bohong Bapak ini. Jadi katanya Allah jadi manusia. Kata bilangan enggak, Allah bukan manusia. Ini beda konteks, Pak. Beda konteks. Beda konteks lagi. Iya. Beda konteks. Jadi jangan Bapak comot-comot baru jadikan ayat untuk membenarkan Bapak punya argumen. Jadi ini artinya apa, Pak? Artinya apa, Pak? Allah bukanlah manusia. Artinya apa, Pak? Artinya aja, silakan, Pak. Manusia yang dimaksud di situ manusia yang seperti kita, Pak, bukan manusia Yesus. Manusia Yesus itu kan Allah yang jadi manusia, Pak. Loh, iya. Beda. Apakah begini, Pak? Harus bedakan Allah menjadi manusia dengan manusia yang Bapak maksud dalam bilangan tadi. Itu dalam bilangan itulah manusia yang seperti kita, bukan manusia yang Allah menjadi manusia tadi, Pak. Beda. Pak, Bapak bantah, Pak. Kenapa sih, Pak? Saya bukakan Alkitabnya, saya bukakan dalilnya. Kenapa Bapak bantah? Tapi gitu? kan beda konteks, Bapak menyatakan Tuhan itu beda konteks. Oh, gitu beda konteks. Iya. Iyalah, Pak. Coba saya jelaskan dulu, Pak. Ya. Jelaskan. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Itu benar dalam konteks bahwa waktu itu ketika situasi Yesus, bangsa Israel yang di mana Tuhan. Kalau Yesus apa, Pak? Ya. Yesus itu manusia atau Tuhan, Pak? Bingung Bapak Pendeta, bingung. Begini, Pak. Jangan bingung, Pak. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dia manusia sejati dan dia Allah sejati. Saya ulang nih, Pak. Saya ulang nih. Yesus itu manusia atau Tuhan? Bingung, Dua-duanya, dia manusia sejati dan dia dua-duanya. Pak, saya nanya, Pak. Tadi kan Bapak bilang begini nih. Itu tuh beda konteks, Bang Lemon. Beda konteks. Betul. Ya kan? Ini
Ya sabar, Bapak pendeta jangan potong dulu, nanti nggak tahu. Ini beda konteks ini, Lemon, ya kan? Allah itu bukan manusia. Sebenarnya yang di manusia itu nggak ada Allah itu yang menjadi manusia Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu adalah, pertama dengar ya, sekali lagi supaya kita mengerti. Jadi Bapak ini kan tidak mau Iya, tahu Pak, dengan dijawab, Yohanes Pak. 1 ayat 14. Bapak tidak mau mengerti tentang Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia atau Allah itu telah menjadi manusia, ya. Nah, Allah telah menjadi manusia berarti manusia Yesus ini tidak sama dengan kita, Pak, yang manusia yang dari dosa. Saya tidak nanya Bapak Pendeta, saya mohon maaf nggak nanya itu. Yang saya pertanyakan, Yesus itu manusia atau Tuhan? Gampang kok. Dia manusia 100% sebagai manusia 100% yang tidak berdosa, dan dia adalah Allah 100%, Pak. Dua-duanya, Pak. Aduh. Bapak Pendeta, sabar Pak. Bapak dapat kosakata itu 100% manusia, 100% keilahian dari mana, Pak? Memang ada dalilnya begitu berbunyi. Memang ada berbunyi begitu dalilnya. Ya, karena apa? Yesus itu kan Allah telah menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, dia bukan dilahirkan. Pak. Sabar Pak, saya nggak nanya itu. Bapak Pendeta kan tadi saya tanya. Nih dengar lagi Pak ya, dengar lagi Pak. Yesus itu manusia atau Tuhan? Bapak Pendeta bilang Yesus itu manusia 100%. Keilahian 100%. Ini kira-kira ada nggak ayatnya berbunyi seperti itu? 100% kemanusiaan, 100% keilahian. Kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada jangan dipakai, Pak. Bukankah Bapak mengajarkan kepada kami dulu tidak boleh dipilih-pilih ini Alkitab, tidak boleh asal tafsir. Kan begitu, tidak boleh asal bicara. Jadi ajarkan mereka dulu begitu, Pak. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada di dalam Alkitab itu berbunyi seperti itu? Manusia 100%, manusia keilahian 100%. Kalau ada Pak, saya murtad balik Pak. Kalau ada silakan Pak. Ya, jadi begini Pak. Yesus itu kan Allah yang telah menjadi manusia. Ya. Manusia, kemanusiaan Yesus ini kan melalui proses dilahirkan. Dikandung 9 bulan. Ya. Jadi Roh Kudus ini yang masuk ke dalam rahim Maria. Diproses. Nah, dia mengalami proses bukan kum fayakum langsung jadi, Pak. Yesus juga mengalami yang namanya masa kanak-kanak. Yesus mengalami semua peristiwa yang dialami oleh manusia. Itulah kemanusiaan Yesus 100%. Nah, lalu kenapa saya bilang bahwa dia Allah 100%? Karena memang betul-betul dia Allah yang telah menjadi manusia, Pak. Ya, nah kalau Bapak tidak percaya kan memang susah Pak, karena kita berbeda penafsiran, tidak akan pernah ketemu, karena Bapak akan selalu pakai dari kacamata Bapak dari Islam dan kami dari kacamata Kristen. Begitu Pak. Ini, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya tadi Bapak bilang bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia. Saya tanya, apakah Bapak percaya bahwa Allah Maha Kuasa? Allah Maha Kuasa, Ya. Pak. Terus, nah berarti kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Bapak tidak percaya bahwa Tuhan bisa buat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya? Maksudnya gimana Pak? Kalau Allah itu Kalau Maha Allah Kuasa, percaya Pak. Maha Kuasa, tapi Allah tidak percaya bahwa Yesus bisa Tuhan bisa menjadi manusia, maka di manakah kemahakuasaan Tuhan? Oke, dalam Berarti Islam Tuhan Pak ya. tidak Maha Kuasa dong. Kalau Bapak tidak Ayuhan. percaya Sabar, bahwa Pak. Tuhan bisa Saya jadi percaya, manusia. sabar, Pak. Yang saya percaya itu Allah itu menciptakan kita. Ya Pak ya, menciptakan bumi. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ya. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yang telah menciptakan bumi dari hamparannya.
Saya percaya Pak, Allah menciptakan Pak. Ya. Sekarang mana Yesus menciptakan? Nggak ada dalam Alkitab Pak. Lalu kenapa Bapak Apalagi? tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjadi manusia? Padahal ayatnya ada, Alkitab ada, dan Mana ayatnya, Al-Quran Mana? bilang bahwa orang Islam itu harus percaya kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, Betul. Injil menyatakan Betul. bahwa Yesus, bahwa Allah telah menjadi manusia. Lalu kenapa Bapak tidak percaya? Padahal Baik. kitab Bapak saja Quran sendiri Baik. berkata bahwa seorang yang Islam harus percaya adanya kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Baik. Nah, kenapa Nah, Bapak tidak lanjut. percaya kesaksian Alkitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14 itu, Pak? Baik Pak. Sabar Pak ya. Ini saya jawab Pak ya pakai Al-Quran Pak ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Nah, Injil. betul. Gampang kok Pak. Ya. Al-Quran ini Pak, sabar Pak, menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, dari Taurat dan Injil. Lalu bantahnya di sini Pak, sabar Pak ya. Nih bantahnya sini Pak ya. Nih, apa yang Bapak framing itu di sini adanya Pak. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nih, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena karena tulisan. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, ini bantahan dari Bible Bapak yang Bapak bilang itu firman itu telah menjadi manusia. Bapak ingat. Apa hubungannya Pak dengan ayat tadi siapa? Pak? Apa hubungannya Pak? Baik, itu bantahan fitnah dari Kristen Pak. Gini Pak. Mana Betul. mana Dalam Islam ini kan tidak disampaikan Pak Sabar, bahwa bantahan Pak. dari itu Pak. Kan tidak ada Iya. yang disampaikan di situ. Iya. Gini Pak. Baik. Di Islam itu kan harus mengimani Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Iya. Kan begitu tuh. Betul. Lalu Allah bilang apa? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa Langsung saja Pak supaya anzalat cepat. taurata Nggak usah di wal bahasa Arab injil. lagi Pak. Oke, artinya Kita kan itu orang Indonesia. Dia yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Ya. Apa artinya itu? Artinya Injil dan Taurat itu banyak yang dibikin oleh tangan manusia. Dalam surah Al-Baqarah tadi, fawailul lilladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinat. Soalnya artinya ya, maka celakalah mereka yang membuat kitab-kitab sebelumnya dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka berkata, inilah dari Allah. Padahal Buktinya ayat mana itu, Pak? padahal kitab Artinya itu. kalau Bapak bilang itu Buktinya mana? buat Injil Bapak itu sudah fitnah. buatan tangan mereka, diberikan Baik. bukti Pak. Jadi- Itu kan harus ada buktinya. Ya Yohanes Bukti, Pak, ya? 1 Yohanes pasal 1 ini itu Baik. apakah berarti menurut Bapak bilang Injil ini sudah palsu Pak? Baik, sabar Pak ya. Coba Pak. Kalau Bapak bilang bukan ya, saya tanya, hakim-hakim ini yang bikin siapa Pak? Kalau ini memang Injil yang dikatakan Al-Quran,
Saya tanya, hakim-hakim yang buat siapa? Itu bukan Injil, Pak. Itu adalah kitab Taurat, Pak. Itu perjanjian lama, Pak. Baiklah. Bapak jangan Bang, campur Bapak. Injil dengan perjanjian lama. Itu Oh, masuk dalam Injil, kitab baiklah. Oke lah. Taurat, Pak. Hmm. Berarti Bapak tidak mengerti. Siapa Rasul? Siapa yang buat, Pak? Ini kisah para rasul itu ditulis oleh Paulus, Pak. Paulus, baik. Oke, satu ya. Ini lagi nih. Yohanes. Siapa yang buat? Jadi maksudnya Bapak menggiring saya ke sini untuk apa, Pak? Nah, makanya itu kata Allah, maka celakalah mereka yang membuat Ya. kitab-kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka menyebutkan ini dari Allah, Lah. padahal mereka itu membuat dari tangan mereka, Pak. Itu kata Allah. Kalau begitu, Pak, Begitu kalau gampang Bapak kok. bilang itu palsu, tunjukkan saya yang aslinya mana. Jangan Bapak bilang itu palsu, aslinya itu nggak, buatan tangan Pak. manusia, tapi Bapak tidak bisa Yang tunjukkan aslinya Injil itu mana. Tidak ada. Yang asli itu tidak ada, Pak. Lah, Karena baru Injil itu apa? kitab Kan Taurat mengakui, Al-Quran mengakui bahwa kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu itu mana, Pak? Terus, Pak. Harus dikasih bukti, Iya, Pak. itu memang tidak ada, Pak. Tidak Baiklah, ada? Pak. Gini aja, Pak. Pak, sekarang gini. Sekarang saya tanya ke Bapak nih, kira-kira nih. Memang ini kitab asli, Pak, Injil, Pak? Bapak meyakini ini Injil asli? Boleh kita cek kalau ini Injil asli. Bapak jangan marah. Nggak, saya tanya nih. Apakah Bapak ini mengaku ini Injil yang asli? Saya katakan ke Bapak. Ya. Apakah dalam Kejadian sampai Wahyu itu Injil yang asli? Kalau Injil yang asli kita cek, benar tidak, Pak? Ini Injil yang asli. Kalau ini Injil asli saya imani. Tapi kalau bukan, mohon maaf, berarti dalam Al-Quran betul. Allah menurunkan Al-Quran itu ya mengandung kebenaran dari kitab sebelumnya. Apa itu? Injil dan Taurat. Ya. Nah, saya cek benar nggak ini Injil asli. Kalau Injil asli saya bongkar ini. Kita cek sama-sama. Ya sekarang begini, Pak. Bapak tidak mengakui Nah, sekarang bahwa begini, ya. kitab Injil yang ada sekarang asli. Mana yang asli, Pak? Kasih tahu dulu aslinya mana. Kalau Bapak Kan bisa saya bilang ke tunjukkan Bapak. aslinya, kalau Bapak bisa tunjukkan yang Injil asli yang dikatakan Al-Quran itu, maka itu baru namanya benar, Pak. Tapi kalau Bapak mengatakan Iya, Pak. itu palsu tapi tidak bisa Bapakku. menunjukkan asli, itu salah, Pak. Bapak pendeta, ya Bapak pendeta, kan tadi saya bilang, gimana saya menunjukkan kitab Injil itu padahal kitab Injil itu sudah tidak ada. Sekarang saya pertanyakan, Bapak mengatakan Nah, ini kalau sudah kitab tidak ada, Injil. bagaimana Bapak bisa sabar, mengatakan itu sabar, Pak, palsu? sabar. Jadi gantian. Bapak ini mengakui tidak Kejadian sampai Wahyu itu kitab Injil. Betul? Jadi Kejadian itu bukan Injil, Pak, itu Zabur, Pak. Dibedakan ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu makanya kata Allah begitu. Kata Allah Kitab di mana, Anda Pak? ini, Pak. Sabar, Pak. Makanya dalam Al-Quran begitu, yang mengandung kebenaran dari kitab sebelumnya. Apa? Anda mencampuri yang mana Taurat, yang mana Injil. Anda gabung, nggak bisa Anda pisahkan. Itu makanya Allah bilang begitu. Al-Quran diturunkan dari kitab-kitab sebelumnya, Pak. Bapak kan yang gabung. Begini, Bapak bilang ke sana, apakah Bapak mengakui Kejadian sampai Wahyu itu Injil? Nah, itu Bapak sudah salah. Jadi Karena yang Injil yang Kejadian mana, Pak? itu masuk Jadi dalam yang Injil kitab yang mana? Taurat, Pak. Jadi yang Injil yang mana, Pak? Injil itu adalah kitab perjanjian baru, Pak. Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Jadi Bapak sendiri tidak mengerti bagaimana mau tahu yang Iya, yang palsu Pak. dengan yang asli, Pak. Makanya Allah bilang begitu, Pak. Celakalah mereka yang membuat kitab-kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Ya. Lalu mereka mengatakan inilah kitab dari Allah, padahal itu bukan. Maka celakalah apa yang mereka kerjakan, kata Allah itu. Soal Al-Baqarah 9. Itu maksud Allah. Siapa itu? Bapak. Contohnya Bapak ini ya menggabungkan Taurat dengan Injil. Nah, padahal Injil itu dibawakan oleh Yesus, Taurat dibawakan oleh Musa. Nah. Kenapa nggak dipisah gitu? Lah Bapak kan yang bilang Kejadian sampai Wahyu Jadi itu sabar, Pak. Injil. Sabar, Pak.
sabar Pak. Jadi saya tanya ke Bapak, mana firman Tuhan yang asli coba? Loh, Bapak kan tadi bilang Enggak, saya tanya, sudah mana dibuat firman oleh Tuhan yang tangan asli, Pak? manusia. Nah, kita satu-satu Pak, kita selesaikan satu-satu. Saya tanya Pak, saya tanya, kalau Bapak ini ingat Pak ya, Injil itu dibawakan oleh Yesus, Taurat dibawakan oleh Musa. Sekarang saya tanya, yang mana Injil yang asli Pak? Dalam Bible satu aja Pak, satu aja, jadi saya Pak, satu aja Pak. Bapak, soalnya Bapak tadi ngoceh-ngoceh kan, nggak tahu tentang Al-Quran kan. Sekarang saya tanya nih tentang Bible Bapak. Nah. Jadikan satu saja Injil yang asli, yang real dari ucapan Yesus. Silakan. Kami percaya, saya percaya bahwa kitab Perjanjian Baru yang disebut Perjanjian Baru itu adalah Injil yang asli Pak. Itu asli, yang memang diterjemahkan dari bahasa aslinya. Memang itu terjemahan. Tapi bahasa aslinya sampai sekarang masih ada dan itu diterjemahkan dari sana Pak. Supaya apa? Kita orang Indonesia mengerti. Makanya diterjemahkan dalam semua bahasa supaya masing-masing mengerti. Nah, kalau Bapak mengatakan tadi bahwa seperti yang Al-Quran bilang tadi bahwa sudah dibuat oleh tangan-tangan manusia. Nah, perlu ditunjukkan ini loh yang aslinya. Yang ini loh dibuat tangan-tangan manusia. Itu baru Bapak keren, ini Pak. gimana? Bapak ini gimana sih? Tadi kita saya bilang, ya kan? Mau gimana? Bapak simak lagi Pak ya. Nanti yang bertanya lagi nih. Mau gimana saya membuktikan kitab itu sudah tidak ada? Lah. Nah, sekarang saya tanya balik. Nah, Sebentar lalu Pak. bagaimana Saya balik nih. bisa Al-Quran Sabar, menyaksikan Pak. bahwa Sabar. sudah dibuat tangan manusia Pak, kalau tidak dilihat Tenang, aslinya? tenang. Sekarang saya balik ke Bapak. Nah, ini kira-kira yang Bapak imani kan Injil nih. Yang mana Injil yang asli itu dalam Bible, Pak? Bisa Bapak buktikan ke saya? Itu aja Bapak tentang firman Tuhan aja Bapak bingung. Ya kami Apalagi Bapak tanyakan Injil. yang jelas bahwa kami ada. punya kitab itu, kami mengakui bahwa itu asli. Tidak pernah Mana, kita Pak? mengatakan palsu sama Contohnya? dengan Anda mengimani Al-Quran. Saya mau tanya kalau begitu, saya balik. Bapak, Pak, contohnya mana? Contohnya mana, Pak? Mana ucapan Yesus dikatakan ini Injil aslinya mana Pak? Mana? Kalau ada, Pak. Kalau ada saya murtad balik, Pak, ke Kristen, Pak. Kalau ada, Pak. Bapak ini melawan mantan Kristen loh. Kalau ada sih murtad balik, Pak. ya silakan Pak. Serius? Terserah mau mutar kah, mau disuruh Berarti saja kan, tidak berarti ada kan gini masalah. nih. Itu kan iman Bapakku, kita masing-masing berarti, Pak. Iya, Ya. Bapakku. Sabar, Pak. Berarti kan Bapak ini seorang pendeta loh. Seorang pendeta itu bisa loh. Ibaratkannya contoh nih. Ini pendeta loh. Bisa loh membuktikan ini loh Lemon. Jadi kitab begini, asli. Pak. Bapak ini seorang pendeta loh. Pak, Seorang pendeta loh, Pak. Pak, Gimana sih, kita Pak? harus mengerti. Kita harus mengerti